Satu Timotius 6 ayat 10. Ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Terima kasih.
Yos? Kak Yos, Iya, lagi baca apa? ini sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Oh, makanya Kak Yos jadi serius ya? Iya, ini ada di 10 perintah Allah nomor yang kedua. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tegas sekali perintah Tuhan ini adik-adik. Dia adalah Allah yang cemburu dan gak mau ada Allah lain di hadapannya. Jangan salah ya adik-adik, menomorduakan Tuhan juga tidak boleh. Contohnya, dengan lebih memilih menonton film kartun dan menunda ibadah. Atau bangun siang, mumpung hari libur, juga tidak boleh karena itu membuat Tuhan cemburu. Karena itu adik-adik, yuk mari kita beribadah. Hola. Teman-teman, perkenalkan ini mama papaku. Pagi ini aku mau ajak mama papaku memuji Tuhan bersama. Teman-teman pasti sering menyanyi memuji Tuhan bersama papa mama juga kan? Tapi sebelum ibadah dimulai, papa boleh kok mimpin doa. Oh, boleh sekali dengan senang hati. Adik-adik, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan serta beribadah kepadamu. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mama ada judul lagu Halo Halo Elo Elo Ola Ola waktu mama masih sekolah minggu. Aduh, sudah lama, Jo. Mama lupa. Papa ingat nggak, Pak, waktu Papa sekolah minggu dulu? Aduh, sudah lama sekali itu, Mak. Jadi Papa lupa. Sudah ada belum ya lagu itu ya? Kalau gitu kita nyanyikan bersama, Pak. Ma, teman-teman juga ajak mama papa nyanyikan lagu ini biar seru, ya kan Pak? Ma? Iya, benar. Papa nyanyi apa ya? Mama juga loh ya. Teman-teman di rumah juga ya. Kenal dong. Kita panggil sama-sama yuk, minta tolong Kak Vera lanjutkan pujian. Oke. Kak Vera. Iya, wah siapa ya yang panggil-panggil Kak Vera?
Wah, ternyata ada Kayla, Jojo, Aileen, Papa, dan Mama. Nah, sekarang giliran Kak Vera ya. Kita tahu kalau April ini kita merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus. Tapi kita juga tahu, kita juga mau merayakan kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama Kak Vera dan adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan Yesus hidup, Yesus bangkit karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup, Dia hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia memberi kemenangan bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup, Dia hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia memberi keselamatan bagi kita. Tadi ada Kayla, Jojo, Aileen, dan Mama Papa. Ada juga Kak Vera yang sangat semangat. Sekarang ada Audrey dan Kak Anas yang melanjutkan untuk memuji Tuhan bersama teman-teman. Saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Alkitab menolong kita untuk melihat bukti kebenaran. Hati yang haus akan firman dan telinga yang siap untuk mendengar seharusnya sudah kita persiapkan. Sekarang mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk mengerti firman. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku
Halo adik-adik, apa kabar kalian? Baik yang di rumah maupun yang beribadah sekolah minggu di gereja. Kak Elvi berharap kalian semua sehat dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua ambil sikap berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati supaya apa yang akan kami dengarkan melalui firman-Mu saat ini boleh menjadi berkat. Semua pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, biarlah kami bisa mengerti, memahami, dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, Kak Elvi ingin kalian semua memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Suara apa ini ya? Coba perhatikan. Sudah? Nah, pasti semua tahu. Itu tadi suara apa? Ya, itu tadi adalah suara ayam berkokok. Biasanya yang berkokok itu ayam jantan ya. Dan dia berkokok pagi hari. Waktu matahari belum terbit. Hari masih gelap. Suara ayam berkokok kadang-kadang membangunkan kita dari tidur. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana ada kisah tentang seorang murid Yesus yang dia teringat akan perkataan Yesus setelah dia mendengarkan suara ayam berkokok. Selanjutnya, coba kita akan lihat bersama-sama video berikut ini. Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Kisah di dalam video tadi, kalian bisa membacanya dalam Alkitab, dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kak Elvi akan membacanya dan kalian menyimaknya baik-baik ya. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka.
itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Jadi murid itu adalah Petrus. Tentu kalian tidak lupa dengan Petrus ya. Beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar tentang Petrus. Dia adalah salah satu murid Yesus yang paling menonjol. Sebelum mengikut Yesus, Petrus adalah seorang nelayan sederhana dari Galilea. Bahkan pernah pada satu malam, Petrus tidak mendapatkan ikan seekor pun. Tapi ketika dia mentaati perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jala, akhirnya Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga bagikan kepada sesama nelayan yang lainnya. Dan pada saat itu, Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya. Bukan lagi menjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang yang kokoh. Di atasnya Tuhan akan membangun gerejanya. Nah, Petrus ini juga pernah meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia diberikan keberanian sehingga dia bisa berjalan di atas air. Air yang di atas Danau Galilea ya pada waktu itu. Terus ada kisah yang lain lagi yang juga seru. Tuhan Yesus membuat mujizat yang luar biasa dengan menyembuhkan mertua Petrus. Wah, kisah tentang Petrus tidak berhenti sampai di situ. Kalian pasti ingat, pada waktu Yesus akan ditangkap, Petrus dengan berani membela Yesus. Bahkan dialah yang memotong salah satu telinga dari satu prajurit yang akan menangkap Yesus. Pasti kalian tidak lupa ya dengan peristiwa itu. Nah, sesaat sebelum peristiwa itu, Petrus dengan sangat percaya diri, dia katakan bahwa meskipun semua orang imannya akan terguncang, tapi aku tidak akan. Wah, Petrus juga berjanji dengan rasa yang percaya diri, dengan berani dia katakan bahwa dia rela dipenjara demi Yesus. Bahkan dia mau mati demi Yesus. Dia tidak akan menyangkal Yesus katanya. Wow, luar biasa ya Petrus ini. Tapi apa kenyataannya tadi? Hari itu setelah Yesus ditangkap, dia dibawa menghadap Mahkamah Agung. Sambil menunggu proses pengadilan, Petrus menunggu di halaman. Di sana ada banyak orang. Kemudian ada satu hamba perempuan menghampiri Petrus. Dan hamba ini mengatakan, bukannya kamu orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus yang dari Galilea itu? Wah, Petrus kaget. Kok ada yang kenal? Wah, pikirnya gawat ini. Kalau aku mengaku kenal Yesus, jangan-jangan aku juga ditangkap seperti Yesus. Karena itu buru-buru dia bilang, enggak, aku tidak kenal Yesus. Aku tidak tahu siapa orang itu. Kemudian pelan-pelan dia bergeser sampai di pintu gerbang. Dan dia bernafas sedikit lega, syukur gitu. Wah, tapi tidak lama ada beberapa orang menghampiri dia. Dan orang-orang itu mengatakan, kamu bukannya salah satu dari orang-orang itu yang dari Nazaret itu bersama-sama dengan Yesus kan? Lagi-lagi adik-adik untuk yang kedua kalinya, Petrus tidak mengaku kalau dia mengenal Yesus. Dia bilang, enggak, beneran aku enggak kenal Yesus. Gitu ya. Nah, sesaat setelah itu, ada beberapa orang menghampiri Petrus. Mereka bilang, sepertinya kamu bersama-sama dengan Yesus itu berasal dari satu daerah deh. Karena bahasa kalian sama.
Wah, makin ketakutanlah Petrus. Kok banyak orang yang kenal dia ya? Dan kembali lagi Petrus bilang, enggak, beneran aku enggak kenal Yesus. Mungkin kalian salah lihat orang, mirip mungkin sama aku. Gitu ya, beneran aku enggak kenal Yesus. Nah, begitu Petrus mengatakan aku tidak kenal Yesus, dan dia mendengar kembali sebuah suara. Suara itu, iya, suara ayam berkokok. Petrus diam dan dia teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada malam sebelumnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu Petrus akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan ternyata itu benar. Wah, menyadari hal itu, Petrus menjadi sangat sedih. Dia tahu bahwa apa yang tadi dia lakukan dengan berpura-pura tidak mengenal Yesus itu adalah sesuatu yang mengecewakan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sedih ya. Dan saking sedihnya, saking menyesalnya, Petrus sampai menangis adik-adik. Nah, lalu apa pelajaran untuk kita dari pengalaman Petrus yang kita dengarkan melalui firman Tuhan hari ini? Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita pelajari atau kita ambil sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus mengajar dengan sabar. Pada waktu Yesus bersama-sama dengan Petrus dan murid-murid yang lain, mereka seringkali melakukan kesalahan. Tetapi Yesus tidak marah. Memang kadang-kadang Yesus menegur mereka, tetapi menegur dengan kasih, kemudian memberitahu yang benar kepada mereka. Yesus tetap sabar, ya, mengarahkan mereka supaya mereka tetap menjadi murid yang baik. Karena itu, kalian semua, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Kita harus bersabar satu dengan yang lain. Tidak boleh sombong. Wah, aku ini yang paling pintar. Aku ini loh yang paling rajin mengumpulkan aktivitas sekolah minggu. Paling cepat aku menghafal ayat hafalan. Atau kita merasa, aku yang paling kaya. Tidak boleh ya adik-adik, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena semua itu diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus tetap rendah hati. Karena apa? Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita untuk sabar dan rendah hati. Dan juga kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, jangan merasa putus asa. Tetap berusaha melakukan yang terbaik, melakukan yang lebih baik, sambil terus taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan terus meminta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk mentaati semua perintah Tuhan. Itu ya yang pertama. Yang kedua, Yesus itu mengampuni orang yang tidak setia. Tadi, pada waktu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, Yesus tidak marah. Yesus tidak datang terus jawer telinganya Petrus, enggak. Ya, Yesus tetap setia. Yesus mengampuni apa yang sudah dilakukan Petrus. Petrus bohong kalau dia bilang dia tidak kenal Yesus. Petrus itu sangat kenal Yesus, sangat mengasihi Yesus. Tapi mungkin tadi ya karena dia takut, makanya dia pura-pura tidak kenal. Itu adalah bukti ketidaksetiaan. Mungkin kalian juga pernah ya mengalami atau melakukan sesuatu yang membuktikan kalau kita tidak setia. Misalnya, iya aku janji benar mau rajin berdoa. Aku janji mau rajin baca Alkitab. Aku mau taat. Aku mau rajin belajar. Beneran aku janji. Tapi kadang-kadang kalian nggak lakukan ya. Nah itu juga namanya tidak setia. Beneran aku mau belajar supaya ulangan bisa. Tapi pas ulangan
nyontek juga. Ya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malu untuk mengakuinya kepada Tuhan. Kita harus segera datang kepada Tuhan, minta ampun, mengakui bahwa apa yang tadi sudah kita lakukan itu membuat kita menyakiti hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, karena kita tidak setia kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi, sekali lagi, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu Elvi pernah, Papa Mama pernah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita mau dengan segera datang kepada Tuhan dan mengakuinya, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena jika kita mau mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan supaya kami tetap setia, kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ampuni jika kadang-kadang kami tidak setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua udah dapat? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, firman Tuhan sudah ditaburkan di dalam hati kita. Mari kita simpan firman Tuhan itu dan kita lakukan setiap hari, supaya iman kita bertumbuh subur dan berbuah lebat. Iman yang kuat akan menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menemani kita melewati hari-hari kita ke depan nanti. Anak-anak, mari kita akan naikkan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabat dan Tuhan.
kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang saatnya aktivitas. Nah, adik-adik, bahan yang kita gunakan hari ini sangat simpel dan hanya kertas, lipat, dan spidol. Ya, kenapa? Karena Kak Win akan membuat ini lipatan berbentuk ayam. Ya, nah kertas ini kita lipat seperti ini ya. Kita membuat ayam berkokok seperti di cerita yang kita dengar ya hari ini tentang Petrus mengkhianati Tuhan Yesus ya. Sampai ayam berkokok berapa kali? 3 kali. Oke ya, sudah seperti ini ya. Sekarang Kak Win akan lipat ke sini. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita akan lipat di sini. Oke, sekarang satunya. Seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kita buka. Sekarang sisi satunya. Kak Win akan putar ya, biar Kak Win juga lebih mudah melipatnya. Hal yang sama seperti tadi untuk kertas sisi satunya, seperti ini. Dan seperti ini. Oke. Nah, sudah terlipat seperti ini. Oke, sekarang Kak Win akan satukan ya. Seperti ini. Nah, ya udah ketemu di sini. Kak Win akan lipat seperti ini dan gini. Oke ya, sudah seperti ini. Kita sekarang buat yang sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Oke, pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Sekarang setelah terlipat seperti ini, Kak Win akan lipat seperti ini ya. Naik ke atas ini. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kalau sudah, kita buka. Lalu kita dorong. Nah, seperti ini. Ini maksudnya Kak Win. Oke, sudah ya. Sudah seperti ini. Sekarang yang ini kita lipat ke depan semuanya ini. Oke ya. Hal yang sama seperti tadi. Ya, Kak Win pastikan ini lipatannya pas gini. Ya. Oke, sudah. Kita buka ya, kita dorong masuk lalu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dia bisa ke kanan atau ke kiri. Ini juga sama ya. Ya, oke, sama seperti ini. Nah, kalau sudah ya, Kak Win mau membuat ekornya dulu, ekor ayam dulu. Ini sebenarnya mudah ya, tapi Kak Win harus membuatnya perlahan-lahan karena banyak sekali lipatannya ya. Oke ya, seperti ini mudah ya. Oke, sekarang Kak Win akan kembalikan dan Kak Win buka, dorong masuk seperti ini. Nah, posisi seperti ini masih ekornya kurang satu lipatan lagi. Kak Win akan lipat lagi ke sini.
Oke, udah ya. Sekarang Kak Win buka. Nah, seperti ini. Ya, oke. Sekarang Kak Win akan pindahkan ini ke belakang. Hap. Nah, sekarang Kak Win akan membuat kepala ayam. Lihat ya, ini sama seperti membuat ekor tadi, ya kan? Sama seperti membuat ekor tadi. Oke, Kak Win pastikan lipatannya pas ya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita buka lagi. Kita buka, lalu kita dorong ke depan. Nah, posisinya hampir sama seperti ekor ayam tadi. Ya, tetapi yang di sini kita membuat kepala. Oke, udah seperti ini ya. Sekarang Kak Win akan tarik, akan lipat ke belakang ya. Kak Win akan lipat ke belakang ya. Lihat ini ya, dari sini Kak Win lipat ke belakang. Seperti ini. Ya. Lalu Kak Win akan lipat ke depan ya. Buka seperti ini, didorong ke depan. Kita membuat paruh ayam. Nah, tuh kan sudah kelihatan ya. Ini kepala, ini ekor. Nah, sekarang kita akan membuat kaki ya. Yang ini tadi kan ada garisnya ya, lihat ini ya. Ada garisnya, kita lipat ke sini, ke tengah sini. Seperti ini. Kain balik, ini sama seperti tadi. Ada garis di sini ya, kelihatan. Nah, seperti ini ya. Sekarang Kak Win akan membuat kakinya. Nah, kaki. Nah, ya, sudah berbentuk ayam. Oke, sekarang kita akan membuat tulisan ayatnya. Ada di dalam mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, di sini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, ya, ini sebagai pengingat aktivitas kita. Nah, kalian boleh beri mata di sini. Nah, aktivitas kita membuat ayam sudah selesai. Nah, aktivitas Bu Elvi sudah selesai. Punya kalian pasti juga sudah selesai ya. Mantap. Dalam aktivitas kita tuliskan ayat hafalan hari ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu setia. Dia akan mengampuni setiap orang yang berdosa. Asalkan kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai, kalian foto dan kirim ke grup kelas, supaya semua bisa bersukacita dan mendapat berkat melalui aktivitas yang sudah kita buat. Ibadah minggu ini selesai sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.